Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung di acara Kita Teduh pagi hari ini. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tunduk Allah. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau amat sangat baik. Terima kasih atas istirahat yang telah kau anugerahkan, dan kalau boleh pagi ini kami semua dapat bangun dengan penuh kesegaran untuk kembali berjumpa denganmu, menikmati hadiratmu. Kami juga berdoa agar kami sungguh-sungguh dapat kau layakkan, kau kuduskan, karena tidak ada dari kami semua yang layak, yang dapat memenuhi standar-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Kami mohon darah suci Yesus yang tertumpah di kayu salib menguduskan kami, mentahirkan kami, sehingga kami betul-betul dapat masuk ke ruang Maha Kudus-Mu. Urapi kami, ya Roh Kudus, agar kami dapat memberikan yang terbaik kepadamu dalam doa, pujian, penyembahan, serta renungan firman di pagi hari ini. Dan biarlah semua ini hanya demi kemuliaan-Mu semata. Berkati juga semua pelayan-Mu yang bertugas, peralatan, jaringan internet, sehingga ibadah hari ini dapat berjalan dengan lancar. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Orang-orang pilihan Allah yang pagi hari ini Ia bangunkan, Ia segarkan dengan urapan yang baru. Mari sahabat terkasih, kita mau datang untuk memuji dan memuliakan Dia. Karena Dia Allah yang sungguh baik di dalam setiap kehidupan kita. Dia Allah yang menyediakan waktu buat pagi hari ini. Bersama-sama kita menaikkan syukur kita. Kita mau naikkan penyembahan kita sebagai balas kita atas semua kebaikan yang telah Dia berikan buat setiap kita pagi hari ini. Pagi hari ini kita mau terus bawa rasa syukur kan kita, karena Ia yang terlebih dahulu mencintai kita sehabis-habisnya. Mari bersama-sama kita buka hati kita buka mulut kita untuk naikkan setiap pujian dan penyembahan kita bersama-sama. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku,
Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasihmu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta, sebab karena kasihmu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Benar Tuhan, selamanya kami ingin terus mencintai Engkau, karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Ini diri kami seutuhnya, kami mau persembahkan ke dalam mezbah-Mu. Pakai setiap kami, Bapa. Layakkan setiap kami untuk boleh menjadi alat-Mu. Boleh membawa nama-Mu semakin dikenal dan dicintai oleh banyak orang. Terima kasih, Bapa. Kau sungguh Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Mari sahabat terkasih, kita mau terus bawa penyembahan kita. Kita mau naikkan syukur kita mau bawa setiap hati kita untuk menyembah Dia. Karena pada saat kita menyembah, Roh-Nya bekerja atas kita, mengurapi setiap kita, melayakkan setiap kita. Mari kita angkat hati kita. Kita mau pandang kekudusan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan, ku angkat, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Kami menyembah, Engkau kami sembah, Engkau Allahku, Engkau mulia, Engkau besar, terima kasih, Engkau baik, terima kasih Tuhan. Dalam sembah Dia, kasih, Tuhan. Ku angkat menyembahmu. hari kami, La 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 la. terima kasih, La 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 la. firman-Mu, La 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 la. La 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 la. La 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 la. Engkau layak kami sembah, layak menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. menyembah Kami menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. terima Kasih mulia Tuhan, terima kasih Tuhan, ya terima mayana ya kasih sekiala Tuhan. ya naya Ira-la-la, haleluya Karabasana Maya Rabashara Bayalabaya Karabasana Maya Rabakira Bashara Bayalabakira Bata Karabasana Maya Rabashara Bayalabakira Bata Karabashara Bayalabakira Maya Rabayalabashara Bayalaba Rabasara Bayalabakira Bata Karabashara Bayalabayalabaya Shara Bayalabakira Maya Rabashara Rabashara terima kasih. Ira-la-la-la. Terima kasih Tuhan. Mari kita hening di hadapan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu di pagi hari ini.
Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan suara-Mu. Pakailah anak-Mu, Kevin. Urapi dia, penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Teman-teman, pada pagi hari ini, bacaan diambil dari Matius 16, ayat 24 sampai 28. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, pada pagi hari ini kita mendengarkan perikop Injil mengenai Yesus yang memberitahukan bahwa dia akan mendapatkan atau menerima penderitaan karena kesaksian yang ia berikan, yaitu kesaksian yang berasal dari Bapanya sendiri. Ia mengajarkan kita bahwa setiap kita itu harus memikul salib kehidupan kita, lalu ikut dengan dia. Jika kita pikir-pikir, sebenarnya memikul salib itu bukanlah hal yang gampang. Apalagi salib itu berat, penuh dengan segala kesukaran, kesusahan, kesulitan. Bahkan kadang-kadang sampai kita lupa bahwa kita memikul salib. Akhirnya pada saat kita jatuh, kita tidak dapat bangkit kembali. Di sini Tuhan mau mengajarkan bahwa memikul salib dan mengikuti dia adalah hal yang penting untuk semua pengikut Kristus, yaitu murid-muridnya. Banyak murid-murid bertanya-tanya mengapa Tuhan mengatakan hal seperti itu, memikul salib, bahwa setiap orang yang mengikuti dia harus mengikut salib. Mungkin pada waktu itu murid-murid merasa berpikir bahwa ia mungkin sedang mengumpamakan sesuatu seperti biasa dia mengumpamakan kerajaan Allah. Namun murid-murid tetap akan mendengarkan gurunya jika dia mengajar. Murid-murid menerima perumpamaan nasihat gurunya itu supaya mereka juga dapat belajar dari guru, dari Yesus, untuk dapat mengikuti dia seturut dengan kehendak Bapanya di surga. Murid-murid juga diajar bahwa setiap kita itu harus berkurban untuk orang-orang di sekitar kita. Janganlah karena sesuatu atau kepentingan diri sendiri kita menjadi lupa dengan kepentingan orang di sekitar kita yang sebenarnya jauh lebih penting dan jauh lebih luhur daripada keinginan kita sendiri. Karena keinginan kita sendiri seringkali membutakan hati kita, sehingga sulit sekali untuk
dapat keluar dari lingkaran setan itu. Tuhan juga mau mengajar murid-muridnya bahwa kehidupan yang kita miliki itu sungguh berasal daripadanya. Ia tidak mengada-ada waktu mengatakan hal itu. Tetapi orang-orang di sekitar Yesus, ia merasa bahwa pengajaran Yesus itu penuh dengan hal-hal yang sulit untuk dicerna dan kadang ada-ada, terutama bagi kaum Farisi dan ahli Taurat. Itulah perbedaan murid-murid Kristus dengan murid-murid dunia yang biasanya seringkali kita kurang bisa menangkap apa yang dimaksud oleh Yesus. Mengikut salib dan mengikuti dia, memikul salib dan mengikut dia, merupakan bentuk penyangkalan di mana orang yang menyangkal dirinya sendiri akan dapat memperoleh apa yang Tuhan berikan padanya, yaitu kebebasan batin, kebaikan hati, yang mendambakan kehadiran Tuhan-nya di dalam hati. Kita mengetahui bahwa pada saat kita menyangkal diri, kita lebih mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita. Itu merupakan hal pokok yang harus kita ketahui karena itu berhubungan dengan relasi kita dengan manusia satu sama lain. Jadi Tuhan menginginkan bahwa kita memiliki relasi yang baik dengan sesama kita, khususnya dengan keluarga kita, teman-teman yang ada di sekitar kita, anggota keluarga kita. Tuhan Yesus juga mau supaya kita punya relasi yang baik dengan Allah. Bapanya di surga karena Bapanya adalah Bapa kita. Bapa yang selalu memperhatikan kita. Bapa yang setia, yang selalu mencukupkan kita, mengenyangkan kita. Dan juga Bapa yang memberikan kebajikan-kebajikan yang kita butuhkan dalam kebutuhan kita sehari-hari. Kita patut mengingat setiap kebaikan-kebaikan yang diberikan Tuhan kepada kita. Baru kita dapat memikul salib dan mengikuti Dia. Tuhan Yesus juga berkata bahwa kemuliaan anak manusia yang akan datang bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada saat itu ia akan membalas perbuatan orang, baik atau buruk. Ia akan balas dengan keadilan. Tuhan mau berkata bahwa kita seringkali melakukan hal yang tidak adil kepada orang lain. Namun kita mesti mengetahui bahwa Tuhan sesuai dengan kehendak Bapa di surga memberikan kepada kita kehendak bebas untuk dapat melakukan apa yang baik dan yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan juga mau mengatakan bahwa Ia akan datang dalam kemuliaannya, sehingga kemuliaan yang akan dinyatakannya kelak akan memberikan kebebasan bagi orang-orang, bukan hanya pada saat itu, namun sampai sekarang ini juga kita bisa merasakan kemuliaannya yang biasa kita dapat rasakan dalam setiap kita memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan mau berkata kepada kita bahwa sesungguhnya kita ini adalah saksi-saksi Kristus yang diberikan kehidupan oleh Tuhan. Tuhan memberikan kita hidup yang begitu berlimpah dalam diri kita. Namun kadang kita seringkali lupa dengan adanya berkat-berkat yang ada di dalam diri kita. Seringkali kita hanya mengingat hal-hal tentang diri kita yang kurang baik, kurang berkenan.
Lalu kalau misalkan kita merasa tidak layak, kita tidak bisa melayani orang dengan baik dan seterusnya. Sebenarnya itu adalah tipu muslihat iblis. Iblis seringkali menggunakan hal-hal yang melemahkan manusia, melemahkan kita untuk menjatuhkan kita dan menganggap kemuliaan Tuhan adalah hal yang fana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau berterima kasih dan mengucap syukur kepadanya atas renungan, dan kita akan tutup dengan doa penutup. Terima kasih Bapa atas firman yang telah Engkau sampaikan sendiri melalui anak-Mu Kevin. Terima kasih kami telah diingatkan bahwa untuk setiap orang yang mau mengikuti-Mu harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Kami ingin mengikuti-Mu seumur hidup kami, Bapa. Mampukan kami agar tetap tenang di dalam badai hidup kami, memikul salib kami masing-masing dengan tetap tenang bersama-Mu. Sebab kami tahu bahwa kami mempunyai Bapa yang selalu setia, mau menemani kami dan menyediakan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu sepanjang saat teduh pagi ini. Semoga pujian dan firman yang telah disampaikan hari ini dapat meresap ke dalam hati kami masing-masing dan menjadi pegangan dalam hidup kami, dan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami mau berdoa juga untuk rencana komsel besar yang ke-102 nanti malam. Berkatilah, semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana-Mu, baik peralatan, internet, dan pelayanan pujian. Pakailah Pak Paulus dan Bu Vila dalam menyampaikan isi hati-Mu dan membimbing kami dalam komunitas pemurnian hati. Tolong berkati dan tutup bungkus dengan darah Yesus seluruh keluarganya dalam lindungan-Mu. Berkatilah juga pelayan-pelayan-Mu yang Engkau utus untuk membantu pekerjaan-Mu. Biarlah mereka semua dimampukan tetap kudus seperti Engkau kudus, dan dipakai untuk menjadi pekerja-pekerja di ladang-Mu. Berkatilah juga kami semua dan keluarga kami masing-masing yang hadir saat ini. Semoga dengan mendengarkan saat teduh setiap hari, kami dapat bertumbuh dalam iman kepadamu, dan semoga apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini adalah demi menyenangkan hati-Mu saja, dan nama-Mu yang dipermuliakan. Marilah kita tutup saat teduh pagi ini dengan doa untuk komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada di dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhi kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersiap untuk foto. Mari kita foto bersama. 1, 2, 3. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.